Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online untuk tahun ajaran 2020 ternyata tidak sepenuhnya dipahami para orang tua. Di Jakarta, puluhan orang tua calon siswa tetap mendatangi sekolah tujuan untuk memastikan nama anak mereka lolos seleksi dan terdaftar di sekolah tujuan. Kurang melek teknologi dengan sistem online membuat sejumlah orang tua calon siswa akhirnya memilih mendatangi langsung ke sekolah incaran. Seperti yang terlihat di SMP Negeri 2 Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu siang. Tak sedikit orang tua datang demi melalui tahapan lapor diri. Ya, saya masih ya tentang teknologi, jadi saya mendingan langsung ke sekolah aja. Iya, masih bingung lah gitu. Meski seluruh tahapan pendaftaran seharusnya dilakukan secara online, namun pihak sekolah tetap melayani proses lapor diri secara langsung. Seharusnya semua mulai dari para pendaftaran sampai lapor diri itu online. Tapi mengingat banyak orang tua juga yang mungkin ada rasa takut, khawatir anaknya sudah diterima lalu lapor dirinya gagal. Jadi seperti ada beberapa orang tadi yang datang ke sini menyerahkan berkas bahwa dia sudah print hasil diterima di SMP Negeri. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah memutuskan membuka pendaftaran PPDB tahun 2020 secara online serentak untuk semua jenjang pendidikan sejak 11 Juni hingga 3 Juli mendatang. Pada tanggal 17 dan 18 Juni, para calon siswa yang nyatakan lulus proses seleksi jalur prestasi non-akademik dan inklusi, anak panti, serta POPB diwajibkan melakukan proses lapor diri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Vena Malinda. Vena Malinda, PPDB tahun 2020 seharusnya ini kan dilakukan secara online, namun mengapa orang tua murid masih terus berdatangan ke sekolah? Baik, Danis, ada sejumlah alasan mengapa orang tua masih tetap datang ke sekolah yang dituju. Pertama adalah terkait dengan pendaftaran online ini, para orang tua ini mengaku masih bingung dan juga mengalami kesulitan dalam mengajukan atau membuat akun serta mengaktifasi akunnya. Sehingga mereka harus menemui langsung pihak atau panitia PPDB dan salah satunya ada di SMP 2 Johar Baru ini. Dan ternyata saat dicek kebanyakan para orang tua ini ada perbedaan ataupun perubahan dari data kartu keluarga sehingga harus dicek dan juga diverifikasi ulang. Kemudian alasan kedua yakni terkait dengan lapor diri. Bagi para putra-putri yang putra-putrinya sudah diterima atau dinyatakan lolos masuk ke sekolah yang dituju, ini para orang tua mencetak bukti diterimanya putra-putrinya, kemudian memastikan ke pihak atau panitia PPDB dan kemudian meminta arahan langkah apa selanjutnya yang akan diambil. Dan terkait dengan pelayanan para orang tua calon peserta didik baru ini, Danis di SMP 2 Johar Baru ini melayani dari pukul 7.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada 4 kecamatan yang tentunya diutamakan, yakni dari Kecamatan Johar Baru, kemudian ada Kemayoran, Kecamatan Senen, dan juga Cempaka Putih. Selain itu ada 23 panitia yang nantinya akan membantu untuk memudahkan para orang tua yang mengalami kesulitan tersebut. Dan juga tentunya Danis dalam hal ini SMP 2 Johar Baru juga masih menerapkan protokol kesehatan, yakni para orang tua atau tamu yang hendak masuk ke area sekolah ini terlebih dahulu diperiksa suhu, kemudian diwajibkan mencuci tangan dan juga tetap menjaga jarak. Dan nantinya mereka satu persatu akan dipanggil ke ruangan dan nantinya akan dilayani secara bertahap. Danis. Baik, terima kasih Vena Malinda melaporkan langsung dari SMPN 2 Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pendaftaran penerima peserta didik baru PPDB secara online tingkat SMP dan SMA negeri di Jawa Tengah mengalami masalah. Di Brebes, Jawa Tengah, banyak calon siswa tidak bisa mengakses hingga terpaksa mendatangi sekolah saat mendaftar pada Rabu siang. Banyak calon siswa SMA di Brebes, Jawa Tengah mengeluh lantaran sulitnya mengakses server PPDB online Jawa Tengah. Kendala yang terjadi di hari pertama PPDB tingkat SMA ini lantaran banyak calon siswa yang mengakses secara bersamaan di waktu yang sama. Mereka yang akan mendaftar secara online terpaksa mendatangi sekolah yang diinginkan. Seperti di SMA Negeri 3 Brebes, para siswa datang dengan membawa dokumen persyaratan pendaftaran. Salah seorang calon siswa mengaku terpaksa mendatangi sekolah agar bisa dibantu panitia PPDB di sekolah tersebut karena tidak bisa mengakses server PPDB online Jateng.
Ia pun membawa berkas persyaratan pendaftaran, diantaranya membawa kartu keluarga untuk memasukkan NIK. Biar lebih gampang sih Pak, jelas. Tokennya nggak bisa masuk kalau online Pak. Online bisa masuk? Dari pagi sudah nyoba? Udah. Sudah nyoba, tapi tetap nggak bisa? Iya. Tidak sedikit calon siswa mendatangi sekolah untuk mendaftar. Panitia PPDB menyiapkan 3 laboratorium komputer dan internet dan menyiapkan beberapa orang operator untuk membantu calon siswa baru. Anak-anak masih kesulitan untuk mengakses data. Jadi yang pertama anak itu daftar untuk ambil akun. Ternyata masih sulit. Ya, server di Semarang mungkin secara bersamaan sehingga tidak bisa masih secara bersama-sama. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMP secara online sepi peminat. Di SMP 18 Kota Cirebon, Rabu siang hanya terisi 51 calon siswa dari target 192. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jelang tahun ajaran baru, sejumlah persiapan digelar di Sekolah Menengah Atas Tanjung Jabung Barat, Jambi. Simulasi protokol kesehatan diikuti puluhan siswa dan guru didampingi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. Laporan gugus tugas, kita ada siswa 3 orang begini. Setelah aktivitas belajar di sekolah yang nyaris berhenti selama 3 bulan terakhir, pihak sekolah berencana memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti yang terlihat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Tim gugus tugas menggelar simulasi protokol kesehatan yang diikuti oleh puluhan siswa dan para guru. Dalam kegiatan ini, tim gugus tugas COVID-19 dari Polres Tanjung Jabung Barat memberikan edukasi protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, cuci tangan sebelum masuk kelas, pengaturan jarak kursi dan meja di dalam ruang belajar, serta penggunaan APD terkait penanganan penyebaran dan pencegahan COVID-19. Peralatan penanganan awal terhadap COVID. Di antaranya tadi kita sudah cek bersama, sudah tersedia masker, tersedia hand sanitizer, tersedia sarung tangan, tersedia APD untuk petugas-petugas UKS-nya, PMR-nya, dan juga kesiapan tabung oksigen. Dan secara operasional tadi kita cek kegunaannya dan isinya semuanya ada dan siap dipakai. Selain itu, tim gugus tugas juga mengecek kesiapan ruang kesehatan dan kantin sekolah yang mengacu pada protokol kesehatan. Karena sudah mendapat pembelajaran dari Bapak Kapolres dan juga jajarannya, dan juga senang karena kalau misalnya memang ada keadaan darurat bisa membantu. Provinsi Jambi saat ini sudah ditetapkan menjadi zona hijau sehingga sudah kembali bisa menggelar aktivitas belajar mengajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Memasuki masa PSBB transisi, sejumlah restoran dan tempat makan sudah diizinkan kembali dibuka. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.